Nah, sedangkan kalau fungsi implisit, fungsi di mana peubah bebas dan tak bebas ditulis pada kuas yang sama. Jadi cuma beda penulisan aja ya. X tambah Y sama dengan 0. Kan kalau jadi eksplisit Y sama dengan min X kalau dipindahin. Nah, ini bedanya itu aja sih. X kuadrat plus Y kuadrat sama R kuadrat. Secara umum fungsinya disebut fxy sama dengan 0. Nah, yang kayak gini disebut dengan implisit ya. Bedanya itu aja. Jadi kalau kamu tulis ini Y, kalau kamu tulis ini Y dikurang X plus 5 sama dengan 0 itu jadinya fungsi implisit. Jadi bedanya itu aja ya. Kalau misalnya ini, terus apa lagi nih di sini? Fungsi parameter ya. Ini bentuknya X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt. Jadi T-nya adalah parameternya. X sama dengan T kuadrat min 1, Y sama dengan T plus 2. Nah, ini namanya parameter. Kalau tadi kan X, Y aja ya. Kalau sama dengan 0 itu dia implisit, kalau Y sama dengan X itu eksplisit. Tapi kalau ada T-nya, namanya parameter. Oh, ini sama ya kayak tadi. Ini udah Ibu jelasin jenis-jenis fungsinya. Kita lanjut lagi. Fungsi logaritmik. Logaritmik itu fungsi balik atau inverse dari fungsi eksponensial. Variabel bebasnya kan bilangan logaritmik. Nah, ini. Ya, Y sama N log. Log itu logaritmik X. Ini kita nggak bahas cara-caranya ya, cuma pengenalan logaritmik tuh ini. Fungsi trigono dan hiperbolik ya. Kalau trigono Y sama dengan sin X ya kan. Y sama dengan cos X. Pokoknya all sin tak cos itu trigono. Kalau hiperbolik itu arcus cos. Maksudnya gini, Y sama dengan cos min 1X. Arcus cos tuh ini. Jadi inverse-nya dari cos Y sama dengan arcus sin ya. Atau Y sama dengan arcus tangen. Boleh kamu tulis arcus tan atau kamu tulis tan min 1X itu sama, itu arcus. Nah, ini letak luasnya ya. Kan tadi kan eksplisit Y sama fx, implisit fxy sama 0. Linear A0 plus A1X. Kalau ini A0 plus A1X kurang Y. Jadi bedanya ini tinggal dimasukin aja. Bedanya eksplisit sama implisit. Jadi ininya 0. Ini sama. Terus ini yang linear bentuknya seperti ini ya. Yang ini kuadratik. Kemiringan A1, kasus A2. Yang ini kubik. Ini bujur sangkar hiperbolik. Nah, ini bentuknya eksponen. Ini logaritmik. Nah, ini latihan ya, tugas ya. A, B, C, D, kehimpunan B, P, Q, R, S. Mana yang merupakan fungsi? Nah, ini kamu pilih A, B, C, D, E, F, G, H. Ini mana yang merupakan fungsi ya. Ini kita lihat contoh lagi. Jelajah dinotasikan atau range RF ya. Carilah domain dan range fx-nya 1/4x plus 3. Mencari domainnya. Nah, ini range-nya fxy. Tadi soalnya apa? 1/4x ya, tambah 3. Range-nya itu soalnya berarti ini ya, x plus 2 per 3x plus 1. Kamu sama dengan inin Y, kaliin silang ya, 3xy plus Y. Ini tuh hasil dari ini dikali Y ya, dengan x plus 2. Nah, ini yang ada x-nya pindahin 3xy min x dengan 2 plus y min y. Yang x-nya pindahin yang ada x-nya. X-nya koin 3y min 1 sama 2 min y, berarti x-nya jadi 2 min y per 3y min 1. Syaratnya terdefinisi kalau y-nya tidak boleh sama dengan 0, khusus yang bawah ya, penyebutnya itu y tidak sama dengan 0, jadi y tidak sama sepertiga. Jadi ini bentuknya ya.
Oke, kita lihat lagi untuk domain dan range dari fungsi fx min x kuadrat min 5x min 6. Syaratnya adalah ini ya, sama dengan di atas sama dengan 0. Ini kamu urai, kan tanda sama dengan jadi lebih kecil sama dengan ya, karena ini dibagi min. Kamu urai dapat berapa nih? Min 2 sama min 3. Nah ini kamu cari daerahnya sesuai ini, berarti ini terdefinisinya domainnya ya. Untuk range-nya, ini y-nya kamu kuadratin ya, ini jadi ini x kuadrat plus 5x plus y kuadrat plus 6. Supaya dia terdefinisi harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian habis itu ininya x-nya kamu coba masukin jadi berapa nih? Y kuadrat plus 6 ya. Ini kamu ganti ya, berarti x-nya itu pakai rumus ini yang D kuadrat dikurang 4A kali C ya. Jadi B-nya ini makanya 25, ini 4, rumus A-nya 1, C-nya ini. Pakai syarat ini dapat 1 plus 2y 1 min 2y, berarti y-nya dapat min setengah sama setengah ya. Kamu coba. Nah, kenapa ngambil yang positif? Karena syaratnya ini. Jadi ini min setengah sama setengah. Kamu cek lagi ke bawahnya. Ternyata kalau sama yang teriris tuh 0. Nah, kamu coba lagi angkanya, uji yang dapat masuk 0 sama setengah. Untuk macam-macam fungsi ya, ada fungsi polinom. Polinom tuh yang misalkan ax pangkat 5, nah itu polinom. A0 itu konstan. Konstan tuh yang 3 ya. Linear tuh misalkan 2 plus 3x. Nah, ini 2. Nah, ini konstannya tuh 2 atau 3. Kuadrat misal 2 plus 3x plus 2x kuadrat. Untuk rasional bisa dibagi ya pecahan fungsi polinom. Nah, ini contohnya rasional. Fungsi nilai mutlak ini punya nilai mutlak seperti ini. Contohnya fungsi bilangan bulat terbesar. Nah, ini bentuknya kayak gini ya. Nah, bilangan bulat terbesar. Ini syaratnya ya, x lebih besar daripada n, lebih kecil daripada n plus 1. Kemudian fungsi genap. Nah, fungsi genap kalau min x dengan fx dan grafiknya simetris ya. Ini x kuadrat. Jadi kalau kamu masukin min 2 dikuadratin kan hasilnya positif 4. Nah, itu simetris. Kalau fungsi ganjil dimasukin min, dia hasilnya min. Misalnya ini f min 1. Kamu masukin ke sini ya, min 1 pangkat 3. Hasilnya berapa? Min 1 kan, berarti hasilnya min. Nah, itu fungsi ganjil. Kalau tadi kan kalau dimasukin ke kuadrat nih, min 2 dikuadratin kan 4. Itu genap. Jadi kalau dimasukin min, hasilnya tetap positif. Kalau ganjil dimasukin min, fungsinya hasilnya min. Ada fungsi komposisi. Fungsi komposisi itu disebut fx dan gx, fog, fgx. Domainnya fog, domain gx, df ya, rg union df. Kemudian ini ditulisnya fog ya. Nah, ini nanti kita belajar ya fungsi komposisi gof, bentukannya gef. Nanti kita ada latihannya minggu depan. Ini pengenalannya fog berarti f masuk ke g masuk ke f, gof berarti f masuk ke g. Nanti kita lihat latihannya. Tapi nanti ya, minggu depan mungkin. Kita lihat contoh soalnya. Ada fungsi linearnya x plus 1, domainnya 0 sampai 5. Lihat di atas 5, di atas 0, tapi di bawah sama dengan 5 ya. Nah, berarti kamu masukin 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ininya, ini ya termasuk 0 ya. Kamu masukin ke sini. 0 tambah 1, 1. Ini dapat 2 dari mana? 1 tambah 1. Ini 2 tambah 1 ya. Sesuai fungsi ini. Jadi hasilnya adalah 0,1, 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6. Nah, ini grafiknya ya, kamu buat.
Kita lihat lagi contoh soalnya.